Semua sudah dibantai. Abang, jemput saya. Semua sudah dibantai. Bantu saya, bang. Jemput saya. Jemput saya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama, suku, adat, dan budaya. Integrasi bangsa sangat dibutuhkan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Semua itu didapat dalam amanat pembukaan UUD tahun 1945. Salah satunya tercermin dari makna alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tanpa Pancasila, negara Indonesia tidak dapat menjalani sistem bernegara yang baik dan terstruktur. Pancasila sebagai pedoman negara memberikan solusi bagi setiap persoalan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, persoalan internal maupun eksternal semakin marak terjadi di Indonesia dan sulit membendung keberadaan persoalan tersebut. Salah satunya adalah permasalahan radikalisme, seperti radikalisme keyakinan, radikalisme tindakan, dan radikalisme politik. Radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang drastis. Radikalisme bertentangan dengan Pancasila karena paham ini tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan. Radikalisme juga termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan pri-kemanusiaan yang beradab. Beberapa minggu lalu, masyarakat kita dihebohkan oleh serangan KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua yang telah menembak anggota TNI. Seperti yang kita tahu, bahwa isu KKB ini sudah berlangsung sejak lama. KKB merupakan penggerak separatisme di Indonesia yang keberadaannya justru mengancam kedaulatan NKRI. Gerakan separatisme yang sudah berlangsung lama ini tidak bisa ditumpas sampai habis oleh pemerintah karena para KKB ini menggunakan taktik unconventional guerrilla warfare alias menyerang secara bergerilya. Pasukan utama KKB tidak menetap di satu daerah dalam waktu yang lama, melainkan selalu berpindah-pindah. Hal ini yang membuat TNI kesulitan dalam mengidentifikasi dan memburu mereka. Lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam meredakan KKB ini? Berbagai operasi militer telah dilakukan untuk menumpas KKB ini. Akan tetapi, belum pernah ada yang benar-benar berhasil dalam menumpas mereka hingga ke akar-akarnya. Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan untuk terus mengejar dan tidak membiarkan KKB ini berkeliaran dan menginjak tanah air Indonesia. Pendekatan militer telah dilakukan, namun Menko Polhukam Mahfud MD pun sudah menegaskan bahwa cara-cara yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyat Papua adalah dengan pendekatan ekonomi, bukan dengan pendekatan militer. Pendekatan militer hanya diberlakukan untuk KKB yang mana selama ini operasi militer. Pemerintah telah mencoba untuk melakukan pemetaan infrastruktur di daerah Papua. Akan tetapi, justru hal tersebut menjadi hal yang menyengsarakan rakyat Papua karena sumber daya pangan mereka menjadi berkurang. Yang sebelumnya lahan luas menjadi sumber utama makanan mereka, justru sekarang menjadi beton-beton yang menjulang tinggi. Lalu, apa solusi untuk menangani permasalahan KKB? Cara paling efektif bagi pemerintah untuk menangani permasalahan KKB tentu saja dengan memperhatikan pemerintah. Tentu saja dengan memperhatikan rakyat Papua. Pemerintah perlu memperbanyak
pembangunan proyek yang bisa lebih memanusiakan masyarakat Papua, seperti pemerataan pendidikan sampai dengan infrastruktur yang mempermudah konektivitas antar wilayah di sana. Jika pemerintah melakukannya dengan soft way, maka hal ini perlahan akan menarik hati masyarakat Papua di masa yang akan mendatang. Hal ini adalah proses yang sangat panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Akbar Hafiz dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik KKB yang ada di tanah Papua. Nah, sebelum mengulas sejauh kita harus lebih tahu dulu nih, apa itu rekonsiliasi kan? Nah, secara bahasa, rekonsiliasi ini ada perbuatan untuk memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Yang artinya, rekonsiliasi ini dilakukan pemerintah dalam usaha dan tujuan untuk memulihkan hubungan di tanah Papua itu sendiri. Ya, berbicara secara historis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua ini memiliki sebutan yang berbeda-beda, mulai dari Polri yang menyebutkan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nah, TNI juga menggunakan istilah kelompok separatis bersenjata atau KSB atau organisasi Papua Merdeka yang mungkin gak asing didengar di kuping kita, dimana intinya mereka sama-sama yakin gitu bahwa mereka kelompok pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, tindakan kekerasan dan mengakibatkan ketakutan yang dilakukan oleh KKB atau KSB ataupun OPM di Papua ini dianggap dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme. Nah, hal ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris yang berlaku di Indonesia, di mana ini maksud itu pada pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut serta meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, khususnya nih sejak terjadinya peristiwa di Nungga pada tahun 2015, angka kekerasan di Papua ini terus meningkat. Mulai dari peristiwa penyiksaan, salah satunya terhadap tenaga kerja atau nakes Itu juga ada pembunuhan juga, hingga ada pembakaran yang tentu mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang berimplikasi terjadinya pelanggaran HAM. Korban dari aksi KKB di Papua tidak hanya nakes dan masyarakat sipil, namun juga tentara, bahkan polisi pun juga ikut kena. Nah, penetapan status KKB di Papua yang awalnya dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dalam bab 1 buku kedua KUHP kemudian diubah menjadi sebuah ancaman teroris, sehingga instrumen yang diterapkan bukan lagi KUHP melainkan UU 15/2003 dan perubahannya. Amanat konstitusi yang dilakukan pemerintah untuk menjamin HAM setiap warga negaranya atau hak asasi manusia itu tercermin pada pasal 8 UU HAM, yang kedua pada pasal 71 UU HAM, dan juga penjelasan lebih terkait di pasal 72 UU HAM atau hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karenanya sebagai aktor utama sudah sepatutnya negara bukan menjadi pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri dengan menghabisi atau melenyapkan KKB di Papua. Tapi negara justru harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan cara penegakan hukum melalui pengadilan dan lain sebagainya yang benar-benar tidak melanggar dari hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis
Nah, humanis ini bukan berarti dengan cara militeristik dan kental akan kekerasan dan juga dari segi militer ya, tapi pendekatan penyelesaian konflik yang harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Jadi intinya ya, komprehensif ini ya benar-benar langkah besar gitu dalam pemerintah, yaitu ngobrol langsung, mungkin dengan cara berdiskusi dengan mereka dan menyentuh akar persoalan apa yang benar-benar jadi titik permasalahan yang mereka rasakan itu sendiri. Ya, ini juga menjadi tantangannya bagi pemerintah untuk mencari titik temu dalam membangun serta memilih jalan dialogis terhadap seluruh pemangku kepentingan di Papua. Nah, gunanya ini untuk mencari jalan keluar agar konflik di Papua segera berakhir, serta agar korban tidak terus berjatuhan sampai hari ini gitu, dan seterusnya gitu. Lalu, apa saja sih upaya pemerintah untuk melindungi ataupun membantu TNI dalam membela NKRI dari KKB? Berdasarkan media Indonesia, pada tahun 2019 lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Papua, baik itu Kodam ataupun Polda. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBN untuk tahun 2002 Kementerian Pertahanan meningkat sebesar 13,31% dari tahun sebelumnya dengan alokasi terbesar pada program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan. Ada 4 unit rantis ILSV TNI tiba di Papua pada tanggal 15 September 2021 lalu. Kendaraan tersebut merupakan dukungan dari Mabes TNI dalam mendukung tugas pokok Kodam 17 Cendrawasih selaku Komando Operasi Gabungan TNI Papua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Unijaya dan sekarang kita akan masuk ke dampak KKB terhadap Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan kelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum, serta menciderai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Sangat diharapkan agar pihak TNI dan Polri untuk terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayah, jumlah orang, serta ciri-ciri khusus yang dapat menggambarkan organisasi tersebut. Hal itu sangat dibutuhkan karena pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak atau salah tangkap yang menyasar khususnya kepada penduduk sipil di Papua. Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, mengatakan bahwa situasi di wilayah pimpinannya saat ini sedang tidak kondusif akibat adanya kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia mengungkapkan bahwa banyak dari warganya yang tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala dan mengungsi karena cemas, merasa takut dan trauma. Tidak hanya itu, bahkan fasilitas seperti puskesmas, sekolah, dan sebagainya dirusak serta dibakar, dan Wandik mengaku sangat kecewa atas tindakan tersebut karena semua pembangunan yang ia upayakan selama menjabat sebagai bupati dalam 8 tahun sirna begitu saja. Ia pun mencontohkan kerugian lain akibat serangan KKB Papua, seperti sebuah eskavator yang dibakar yang bernilai 6 miliar rupiah di distrik Lingga Puncak. Situasi keamanan seperti ini menyebabkan semua harus dimulai dari nol lagi. Dan keluhnya dengan kondisi puncak saat ini, Wandik mengaku bingung akan mengadu pada siapa. Pasalnya Indonesia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Gerakan separatis ini masih terus menyebarkan gerakannya sendiri dengan ingin kemerdekaan melalui kekerasan bersenjata. Dalam sebuah diskusi daring dengan Kabaintelkam Komjenpol Paulus Waterpauw mengungkapkan bahwa terdapat 9 KKB di Papua yang masih aktif hingga saat ini, diantaranya kelompok Sabinus Walker, kelompok Undius Kogoya, kelompok Lewis Kogoya yang biasa beroperasi di daerah Intan Jaya, kelompok Goliat Tabuni, kelompok Lekagak Telenggen, kelompok Penny Murip, kelompok Ando Wakter yang biasa beroperasi di sekitar Puncak Papua, kelompok Joni Botak yang biasa beroperasi di Mimika, dan terakhir ada kelompok Egyanus Kogoya yang biasa beroperasi di Ndungga. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi akibat adanya KKB ini diantaranya adanya dampak sosial, dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan atas dampak yang ditimbulkan oleh KKB Papua tersebut, Wandik sangat berharap agar wilayahnya bisa menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Dan ia pun meminta dukungan dan doa kepada semua pihak agar kondisi yang terjadi di puncak dapat menjadi lebih aman. Dan ia pun mengungkapkan bahwa kita bisa keluar dari ketertinggalan, keterisolasian, kemahalan jika kondisi di puncak aman dan kondusif.
Ya, sekian pemaparan tentang KKB dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.